Di Jawa Barat, Iman Soleh, Pak Restu, Pak Dirjen, Ibu Nisa Rengganis, ini staf khusus juga dari Cirebon, Ibu Kepala BPK ya, dan terutama para seniman budayawan dari Jawa Barat, dari Kota Bandung dan sekitarnya, dari Garut juga tadi ada dari beberapa daerah, dari Karawang, dari beberapa tempat yang hadir. Pertama memang saya sebagai Menteri Kebudayaan yang baru, karena baru pertama kali, belum genap 2 bulan. Tapi saya berusaha untuk reaching out gitu ya, mendatangi komunitas-komunitas atau mengundang komunitas-komunitas. Yang paling pertama waktu itu kita undang dari insan perfilman nasional. Kemudian habis itu insan musik, lalu para pegiat kebudayaan, seni pertunjukan, tari, teater, sastra, penghayat kepercayaan, lalu juga seni rupa, dan juga terakhir bahkan komedian, seniman komedi. Memang yang paling menyenangkan adalah ketika ketemu dengan seniman komedi ya. Ada Komeng, ada Cak Lontong, ada ilmu, adu lucu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kita ini sekarang mempunyai satu rumah besar, Kementerian Kebudayaan, merupakan komitmen Pak Prabowo sebagai Presiden menjadikan kementerian ini satu kementerian tersendiri. Kita nanti akan ada 3 dirjen, 3 direktorat jenderal. Yang pertama nih calon dirjennya tadi Pak Restu, ini dirjen namanya Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi. Termasuk di dalamnya nanti ada sejarah, museum, cagar budaya, apalagi warisan budaya tak benda. Kemudian nanti ada lagi Dirjen Diplomasi Kebudayaan, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan. Di dalamnya programnya termasuk ada itu tadi promosi, kerjasama, termasuk juga repatriasi benda-benda yang ada di luar. Kemudian yang ketiga adalah Dirjen Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan. Itu termasuk film, musik, seni pertunjukan, itu ada di situlah kira-kira. Itu nanti dirjennya Pak Mahendra. Kita baru ini, insya Allah pelantikannya hari Senin ya. Belum saya tanda tangani tapi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, nanti juga akan ada di 11 kira-kira direktorat di Kementerian Kebudayaan. Jadi cukup besar size-nya, dari 1 direktorat jenderal sekarang menjadi 3 dan menjadi 1 kementerian. Artinya memang kebudayaan akan diurus dengan jauh lebih besar skalanya, lebih serius dan lebih fokus. Mulai dari yang sifatnya pelestarian seperti cagar budaya, warisan budaya tak benda, yang jumlahnya sekarang di tingkat nasional itu udah 2.213. Tapi yang mempunyai potensi untuk menjadi warisan budaya tak benda tingkat nasional jumlahnya puluhan ribu gitu. Nah, dari Jawa Barat saya nggak tahu datanya berapa, 144. Mestinya potensinya mungkin bisa 10 kali lipat dari itu, ribuan. Nah, karena Kang Buki ini termasuk yang tingkat koordinator untuk warisan tak benda Jawa Barat ya. Jadi semuanya pasti melewati Pak Buki, termasuk apakah Sila Cimande atau apa segala macam melalui Pak Buki. Kita ingin mendata ini, mendokumentasikan semua ekspresi-ekspresi budaya dari seluruh Nusantara di dalam data pokok kebudayaan kita, termasuk yang menjadi intangible cultural heritage, warisan budaya tak benda kita. Kalau bisa standarnya itu mendekati standar untuk didaftarkan untuk UNESCO. Sekarang yang untuk UNESCO itu baru 16 ya. Yang baru kemarin kan 3, Riau Ponorogo, Kebaya, dan Kolintang. Sebelumnya sudah ada keris, wayang, pantun, batik, angklung, pencaksilat, gamelan, pinisi, jamu, tari Bali, tari Saman, dan lain-lain. Jaipongan belum, masih banyak lagi yang lain-lain.
Jadi begitu juga dengan cagar budaya Jawa Barat ini potensinya sangat besar. Batu Jaya, Gunung Padang, mungkin di Garut lagi tadi banyak, di Kabupaten Bogor juga saya lihat masih banyak sekali yang harusnya jadi cagar budaya nasional. Dan di beberapa tempat lagi, di Sukabumi, di Ciamis ya, pokoknya hampir semua lah. Karena teorinya harusnya semakin ke barat itu semakin tua. Jadi Jawa Barat harusnya lebih tua daripada Jawa Tengah, daripada Jawa Timur. Karena migrasinya itu ke timur, gitu. Temuan-temuan manusia purbakala sekarang itu memang awalnya dimulai justru dari Jawa Timur, dari Trinil, Pithecanthropus erectus 130 tahun lalu. Ini insya Allah minggu depan tanggal 20 Desember ada pamerannya di Museum Nasional. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu silakan datang. Sekarang juga lagi ada pameran keris, ya. Dan juga Museum Nasional kan sudah direnovasi setelah kebakaran. Cobalah lihat supaya ada masukan, ada gambaran bagaimana kira-kira standar museum kita tuh yang harus tinggi. Standarnya itu harus A semua kalau bisa gitu ya. Ya, karena kita juga melakukan standarisasi museum A, B, C gitu ya. Jadi dan itu ada dampak insentifnya. Jadi Pak Restu itu kalau museum dan taman budaya itu dapat dana alokasi khusus dari Kementerian Kebudayaan. Kalau standar museumnya itu C, dia dapat bantuan 1 miliar. Kalau B 1,5 miliar. Kalau A itu 2 miliar. Itu untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya non fisik. Jadi untuk event. Nah, jadi kalau museum itu standarnya A, dia dapat dana 2 miliar. Kira-kira begitu. Jadi kalau dia C, ya 1 miliar. Ini memang sementara adalah museum-museum yang dikelola oleh pemerintah pusat, kabupaten kota, pemerintah provinsi, ya. Ini yang sementara kita tangani. Yang swasta belum lah. Nah, ini yang kita. Lalu juga ada dana Indonesiana tadi yang sebelum pertemuan ini juga saya sampaikan, yang bisa diakses sebenarnya oleh masyarakat pegiat seni budaya, pegiat kebudayaan yang jumlahnya juga cukup besar sebenarnya. Tergantung kita sebenarnya. Jadi saya ingin ini menjadi satu aksesnya itu inklusif. Tidak hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses, inklusif. Jadi semua orang bisa. Tapi tentu pelajarilah dulu. Nanti kalau perlu kita akan buat bimbingan teknis. Ya, BIMTEK-nya bagaimana untuk mengakses. Karena ini online juga, Bu, proposalnya dan lain-lain. Kalau sudah ada festival yang misalnya sudah berkali-kali, misalnya di dalam film. Film itu kemarin kita buka film Java Nepek Asian Film Festival yang ke-19. Kebetulan yang inisiasinya itu adalah Mas Gari Nugroho. Itu juga dibantu oleh dana. Bahkan sudah ada JAV Market. JAV Market itu kemarin yang hadir itu 96 booth gitu ya. Pendiri Busan Film Festival hadir, dari Prancis datang, dari tadi yang dari Bandung Commission Film Commission ya, datang juga ke sana, hadir ya. Nah, kan bisa lihat sendiri bagaimana ekosistem film kita membaik kan. Nah, Bandung kan termasuk yang punya festival film Bandung. Kemarin saya membuka festival film Jawa Timur, baru pertama kali di gedung Cak Durasim. Itu baru pertama kali ada. Tapi Bandung udah berapa kali? 37 kali. Bukan, maksudnya usia berapa tahun? Ya, 37. Festival film Bandung. 37. Ya. Dari tahun 87, Pak. Dari tahun. Tapi selama ini dibantu juga kan? Ya, yang terakhir dibantu. Dibantu kan. Nah, jadi kita juga akan membantu nih. Pokoknya apalagi festival-festival yang sudah lama eksis, yang sudah lama hadir gitu. Nanti kalau perlu buat festival angklung atau festival teater, kita pasti akan bantu. Yang paling penting tuh memang programnya jelas. Dan juga jangan mikirkan proyek gitu loh, tapi memikirkan ekosistem. Ini yang paling penting gitu. Memikirkan tumbuhnya ekosistem. Jangan mau mencari ini karena mau nyari proyek gitu. Jadi saya juga mindset kita juga
kita di Kementerian Kebudayaan juga gitu. Kita mau ini untuk membangun, memfasilitasi ekosistem sehingga tumbuh. Kalau sudah tumbuh nanti dengan sendirinya, secara komersial juga akan hadir. Lihat, kalau kita lihat film-film Korea, bagaimana dia menampilkan produk-produk kuliner di dalam film, wah hidup. Mie Korea aja bisa dimakan oleh anak-anak kita sekarang. Termasuk jajanan-jajanan, snack dan sebagainya gitu. Jadi ini yang kita bangun adalah dan kita tumbuhkan itu adalah ekosistem yang kita harapkan. Jadi kita ingin teman-teman, terutama para pegiat kebudayaan kita bisa bekerja sama dengan kita dan juga, tapi jangan berharap bahwa semua harus datang dari pusat. Kita adalah stimulus saja. Jadi kita sangat tergantung kepada dari bawah, inisiatif-inisiatif dari klaster-klaster, dari sektor-sektor, misalnya film, teater, atau dari sastra, atau dari tari, atau dari mana. Tari juga kan ada misalnya IDF, Indonesian Dance Festival, bagus itu ya. Dan juga dibantu, ada Festival Cerita Panji, bagus. Jakarta Film Week, kita bantu juga, bagus. Dan kita akan teruskan gitu ya. Ada lagi apa ya, banyak ya event-event yang dibantu. Nanti apalagi dengan Kementerian Kebudayaan akan lebih banyak lagi. Yang FFI 100% dibantu Festival Film Indonesia, sehingga tidak bisa diintervensi oleh pesan-pesan sponsor. Yang dilahirkan adalah film-film yang dinilai benar-benar independen. Begitu juga Anugerah Musik Indonesia AMI juga dibantu hampir 100% oleh dana dari Kementerian Kebudayaan, ya, sehingga bisa menghasilkan juga juri yang independen, tidak ada pesan-pesan sponsor, dan ini menyehatkan ekosistem di musik gitu. Mungkin satu saat ada musik tradisional, tapi bagaimana kita lihat nanti musik tradisional. Lalu terkait dengan kurangnya gedung-gedung seni pertunjukan, nah ini mungkin jadi PR kita. Apa usulan-usulannya, gagasan-gagasannya. Mungkin pertemuan kita ini nggak bisa tentu menuntaskan. Ini anggap saja brainstorming dan saya menyerap aspirasi gitu ya. Iya, terima kasih ini Bapak. Komunitas para seniman budayawan di daerah yang pertama yang saya datangi gitu ya. Dan saya memang berharap bisa mendapat masukan dari berbagai di Jawa Barat dulu gitu. Biasanya kita undang ke sana tapi dari semua unsur, tapi ini di Jawa Barat ini kan penting, banyak penduduknya juga, dan apalagi Bandung ini kan sebenarnya kota kreatif juga, banyak musisi lahir di sini, seni rupanya, maestro-maestro, Sri Hadi Sudarsono, ini kakaknya beliau di Kang Tisna Sanjaya, banyak di sini, Wahdi Sumanta, Popo, Barli, semuanya pasti dulunya dari Bandung seni rupa ya, yang luar biasa. Musik juga begitu, Ari Rusli dari sini, Bimbo, Kang Iwan Abdurrahman dan lain-lain itu kan juga di sini. Jadi sebenarnya kalau dari sisi talenta sama sekali tidak kalah, bahkan dari negara-negara tetangga kita. Jadi luar biasa. Tinggal bagaimana kita mungkin tadi membangun ekosistem dan mengemasnya ke depan. Nah, kalau ada ruang-ruang budaya yang perlu kita dukung, dan juga kita meminta kepada swasta sebenarnya untuk membuka ruang-ruang. Kemarin di dalam pertemuan dengan insan perfilman, salah satu kendalanya adalah kekurangan layar. Nah, kita mendorong swasta untuk membuka layar-layar baru. Ya alhamdulillah 5 Desember kemarin ada pembukaan 51 layar baru. Artinya ada bioskop-bioskop baru yang memutar film Indonesia dengan harga yang terjangkau. Kemudian selain itu juga banyak ya film-film historis, film-film anak itu masih kurang. Ini juga mungkin ke depan mau kita ikut dorong di Kementerian Kebudayaan sebagai afirmasi. Kalau yang sudah jalan dengan yang lainnya ya nggak ada masalah, harus jalan terus. Tapi mungkin film sejarah, film anak-anak, dan dananya bisa kita lakukan fasilitasi, matching fund, dan macam-macam formulasi pendanaannya. Termasuk kita bisa ikut mendorong, mungkin kita perlu buat semacam festival
atau perlombaan penulisan skenario film sejarah atau Nah, film bagus, Pak. anak-anak. Betul, Ya, betul. begitu juga dengan lagu anak-anak, Ya, betul. supaya bisa menstimulasi gitu ya. Kemarin tadi malam kita baru membuat lomba logo. Lomba logo kebetulan hadiahnya agak tinggi ya, jadi pesertanya juga agak banyak. Jadi yang ikut dalam 1 minggu pembukaan aja, yang ikut lomba logo Kementerian Kebudayaan itu 3.206 pesertanya. Dan yang terpilih itu akhirnya dari kota Waringin, ya, bukan dari Jawa malah, dari kota Waringin. Jadi sebenarnya talenta-talenta kreatif kita ini udah mulai menyebar, tidak hanya di Pulau Jawa gitu. Dan ini satu berita yang menggembirakan soal film. Kemudian, ya saya setuju tadi dari yang soal Kang tadi. Mindset kita yang memang harus diubah. Kita ini bisa menjadi ibu kota budaya dunia, bahkan kita ini sebenarnya peradaban yang sangat tua di dunia. Saya berkali-kali mengatakan ini, ya, kita ini peradaban yang tertua di dunia, tapi kita kurang percaya diri. Temuan-temuan arkeologis kita sudah jelas menunjukkan bahwa kita ini tertua. Lukisan-lukisan purba di gua-gua purba di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa juga mungkin nanti akan ditemukan lagi, menunjukkan angka yang fantastik. Angkanya itu 40.000 tahun, 52.000 tahun. Jadi umurnya 52.000 tahun. Lebih tua dari sejarah modern kita jauh. Bahkan kalau manusia-manusia purba itu jutaan tahun. Umurnya 1,5 juta, 1,8 juta, ada yang 2 juta tahun. Dan itu betul. Karena apa? Karena umur bumi kita itu 4,5 miliar tahun. Jadi kalau cerita cuma 2,5 juta tahun itu baru gitu. Jadi kita ini bukan penghuni baru di planet bumi ini, udah 4,5 miliar tahun umurnya. Nah, jadi kalau kita lihat Indonesia ini, terutama di wilayah Jawa, termasuk Sundaland ini, Sunda Besar gitu ya. Ini wilayah yang sebenarnya usianya, peradabannya sangat tua, sangat purba, peradaban yang tertua. Nah ini yang menurut saya harus kita jadikan semacam perubahan mindset, reinventing Indonesian identity. Kita part 1 ya, jadi nanti kita lanjut lagi. Terima kasih Bapak Menteri yang sudah memberi kesempatan kepada saya sebagai Ani Suhartini dari Limbangan. Mudah-mudahan Limbangan menjadi kota peradaban tertua di dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.